Jadi untuk pertemuan hari ini ada yang nggak datang nggak? Ada. Siapa tuh? Coba dia. Berarti ada dua yang datang. Nah, jadi udah siap belum mau belajar nih? Siap belum? Nah, kalau udah siap, coba dulu suara mana ketua. Nah, siapa dulu? Pimpin doa. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak melakukan bahkan yang saat kita melakukannya, ya kan? Ya. Nah, jadi untuk materi kemarin kan kita membahas tentang budo tuh nggak jauh mengenai dengan tentang hukum pemerintahan atau mungkin hukum Islam. Jadi untuk pertemuan kali ini nggak jauh juga dengan pemateri kita yang lalu, yaitu mengenai buat. Buat itu juga mengenai hukum dalam pemerintahan. Jadi sudah ada yang tahu nggak sih apa itu buat? Ada yang pernah dengar nggak sih? Nah, apa? Pemberontakan, Bu. Ya, pemberontakan. Pemberontakan yang dilakukan seseorang terhadap suatu negara atau suatu perkumpulan. Oke, ada yang lebih tepat lagi? Ada lagi? Ya, silakan. Buat itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap suatu pemerintahan atau suatu organisasi dengan cara beragam rasa. Nah, jadi tepat apa yang dikatakan oleh Kisah tadi. Nah, buat itu adalah disebut juga dengan pemberontakan, yaitu orang-orang yang menentang atau memberontak pemimpin Islam dengan menggunakan senjata ataupun kekerasan seperti yang dikatakan Kisah tadi. Nah, ada beberapa bentuk nih tindakan yang dilakukan seseorang yang melakukan buat itu. Bisa berupa memisahkan diri dari pemerintahan, terus membantah perintah dari seorang pemimpin, atau juga menolak kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Nah, contohnya saja nih, kita sebagai warga negara Indonesia, kita kan memiliki hak dan juga kewajiban. Nah, apa tuh contoh dari kewajiban yang mesti kita keluarkan kepada negara? Apa? Berpajak. Nah, benar, bayar pajak. Jadi kan kalau misalnya kita diamanatkan untuk memberikan disuruh untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu namanya membayar pajak tuh. Saat kita membayar pajak, tentu kita tuh harus memberikan pajak tersebut. Dan juga ketika kita tidak membayar pajak itu, berarti kita termasuk menentang atau memberontak perintah dari seorang pemimpin. Nah, selanjutnya pembukuan. Pembukuan yaitu apa? Nah, jadi seseorang yang melakukan tindakan buat itu boleh diperangi. Tetapi tujuan kita memerangi mereka tuh ada aturannya semestinya. Nah, bagaimana yang terdapat dalam Quran Al-Hujurat ayat 9 yang artinya, dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah damaikan di antara mereka. Dan jika ada salah satu yang melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi. Tujuannya apa? Supaya mereka turut kembali.
kepada perintah Allah. Nah, kalau saja dia telah berdoa, maka damaikanlah di antara keduanya sesuai dengan keadilan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Nah, jadi berdasarkan landasan Quran surat Al-Hujurat ayat 9 tadi kan dijelaskan nih, kalau misalnya orang yang berbuat itu boleh diperangi. Nah, tujuan kita memerangi mereka itu untuk apa? Nah, untuk supaya mereka itu kembali ke jalan yang benar. Dan juga saat mereka sudah diperangi, damaikanlah mereka kembali sesuai dengan keadilan. Nah, seseorang yang melakukan tindakan berbuat itu tuh memiliki kriteria. Dan kita nggak bisa asal cap, nah ini seseorang dia melakukan berbuat nih, nggak bisa. Kita nggak bisa asal cap. Dan juga dalam berbuat itu ada dua, hukum yang wajib diperangi dan juga hukum yang boleh atau mubah diperangi. Nah, itu tuh ada kriterianya, nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, untuk yang pertama, seorang yang menganggap telah melakukan tindakan berbuat itu apa? Nih, apa? Membangkang terhadap kepala negara atau imam. Ya, mereka tuh membangkang. Dan tahu nggak sih apa definisi membangkang itu? Melawan. Nah, apa lagi? Bisa. Bisa. Ya, tidak berat dan kepala. Ngeyel. Nah, ngeyel. Apa lagi? Bisa Manja. Nah, nah, itulah. Contohnya lah, kalau itu keluarga ada nggak yang melakukan sama orang tuanya? Jadi nggak boleh kamu membangkang sama orang tua. Nah, sebagai di sini juga nggak boleh membangkang terhadap perintah kepala negara. Nah, mereka itu membangkang tujuannya itu apa? Supaya mereka pun menolak untuk melaksanakan kewajiban tadi. Itu tujuan mereka membangkang itu. Nah, contohnya tadi ada membayar pajak. Dan juga nggak semua perintah dari seorang pemimpin itu bisa kita turuti. Yang namanya manusia tidak luput dari yang dari kesalahan. Nah, contohnya ada yang pernah dengar nggak sih yang suara azan misalnya dengan haji? Nah, itu kan menteri agama tuh, seorang menteri agama, dan dia juga beliau adalah seorang pemimpin. Nah, maka dari itu saat ada yang salah atau menyimpang dalam hal tersebut, kita boleh saja untuk menentang. Dan tentu kita sebagai warga negara atau juga tentunya khususnya sebagai umat muslim, tentu kita harus membela negara kita. Kita boleh saja menentang karena kita memiliki alasan dan nggak semuanya bisa kita turuti. Sekali yang mereka lakukan itu salah, kita boleh menentang. Oke? Nah, yang kedua, pembangkangan dilakukan dengan kekuatan. Nah, seperti kata Lisha tadi kan, mereka melakukan dengan menggunakan kekuatan. Seperti apa? Dengan menggunakan senjata. Dan saat mereka telah menggunakan senjata, kita boleh saja melawan. Dan tujuan kita melawan itu apa? Untuk membela diri kita sendiri. Nah, kita boleh melawan itu sebagai bentuk pembelaan dari diri kita saat kita ditodongkan senjata atau semacamnya. Nah, yang ketiga itu ada niatnya untuk melawan hukum. Mereka yang sengaja berniat menggunakan kekuasaan ataupun kekerasan, tidak menaati peraturan akan terhadap pemerintah. Nah, kekerasan itu mungkin mereka menipu kita atau melakukan kekerasan secara fisik, dan itu juga boleh kita tentang, boleh kita lawan sebagai bentuk seperti sama dengan saat mereka menggunakan senjata tadi untuk pembelaan pada diri kita. Nah, selanjutnya tindakan kebugaran. Para bugot itu harus diusahakan sedemikian rupa supaya apa? Supaya mereka sadar atas kesalahan yang telah mereka lakukan, hingga akhirnya mereka taat kembali kepada imam atau mungkin kepada ajaran yang sebenarnya. Dan hukuman bagi pelaku bugot itu sudah jelas, bagaimana terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 9. Dijelaskan kalau mereka tuh boleh diperangi dan mereka nggak bisa asal-asal bisa perangi. Kita juga harus memiliki urutannya. Nah, ini urutannya. Yang pertama, mengirim utusan kepada mereka untuk mengetahui sebab-sebab mereka melakukan pemberontakan. Kita harus tahu nih kenapa mereka melakukan pemberontakan. Tentunya kita sebagai manusia juga saat kita memberontak ya, kita juga mempunyai alasan kan kenapa. Makanya kita harus tahu kedua alasan mereka itu kenapa. Nah, yang kedua, jika tindakan mereka yang pertama tadi nggak berhasil, terus lanjut untuk yang kedua, yaitu apa? Menasihati mereka. Nah, kita kasih tahu nih sebenarnya, misalnya membayar pajak tadi kan. Bayar pajak itu sebenarnya itu kan untuk kita dan kita dan juga untuk kita. Maka dari itu
kita boleh nih untuk melaksanakan pajak rutin, tapi tahu klarifikasi bagaimana sebenarnya dalam pembayaran pajak itu tadi. Nah, yang ketiga, jika yang kedua tadi juga nggak berhasil, terus kita kasih ultimatum atau mungkin peringatan. Peringatan itu apa? Supaya mereka tuh kayak jaga-jaga, supaya mereka tuh kayak tahu loh, oh ini nggak main-main nih gitu. Nah, lanjutlah yang ketiga. Gak juga ngeyel juga mereka, tapi barulah boleh sedikit sampai mereka tuh mesti diperangi, boleh diperangi. Nah, itu yang terakhir yaitu mengenai hikmah dilarangnya buah. Di antara hikmah dilarangnya buah itu ada 5. Yang pertama, menyadarkan betapa pentingnya kesatuan dan persatuan. Kesatuan dan persatuan itu penting nggak bagi kita? Penting. Itu penting dan juga dapat dalam mandat sendiri, ya kan? Terus yang kedua, jalannya persatuan dan kesatuan antara komponen bangsa. Dan juga kesatuan dan kesatuan itu nggak hanya terjalin di antara kita, mungkin saya di antara kalian atau mungkin saya di antara bapak gitu, tapi di antara semua komponen bangsa yang ada di negara Indonesia ini. Terus yang ketiga, mengingatkan agar senantiasa mengamalkan perintah Allah. Dan juga bentuk kita patuh kepada pemerintah atau kepala negara atau seorang pemimpin itu sebagai bentuk kita mengamalkan perintah Allah. Terus yang keempat, secara bersama-sama dapat menciptakan satu negara yang subur, makmur, yang mendapat ridha Allah. Itu tentu mendapatkan ridho dari Allah. Terus yang terakhir, terciptanya situasi dan juga kondisi yang nyaman. Tentu kan kayak contohnya langsung saja lah setelah di rumah. Kalau misalnya kita nggak ada yang memberontak, hidup kita aman, kayak komunikasi kita sama keluarga itu aman, pasti kita tuh kayak tempat pulang tuh itulah yang nyaman. Betul nggak? Kayak kita capek di luar, kita pulang, pasti itu tuh tempat yang nyaman. Kalau misalnya mereka dalam isinya tuh memang aman dan lain. Oke. Nah, mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan mengenai penjelasan materi ekonomi. Selanjutnya itu ada sesi tanya jawab. Tetapi sesi tanya jawab ini kita sambil main game. Oke nggak? Oke. Jadi kita mau main game sambil tanya jawab. Mungkin nih yang dikomunikasi kurang paham nih sama apa materi yang saya sampaikan. Boleh nanti saya minta buatkan di kertas sekiranya buat untuk soal saja. Dibuat di kertas pertanyaan apa saja mengenai program ini yang tidak kamu pahami. Oke nggak? Oke. Bisa? Bisa. Saya kasih waktu 2 menit dari sekarang. Silakan dibuat pertanyaannya. A few moments later. Nanti saya bakalan undi, tapi ini kita ngambil dulu ya, satu orang satu. Jadi silakan dijawab terlebih dahulu, atau mungkin nggak perlu dijawab, atau bisa diingat aja saya tahu bukan dalam jawabannya. Boleh? Satu orang ambil satu. Saya kasih waktu 5 menit. Kita bakal main gamenya.
Lagi, buat tanda-tanda soal yang didapat, berdiri dong. Berdiri. Bu, nanti kok ampunan tuh. Dari Marini. selain dari siapa? Marini. Gak ada bikin apa? Apa akibatnya jika tidak ada hubungan Indonesia? Jawabannya emang ada hubungan Indonesia. Apa akibatnya jika tidak ada hubungan di Indonesia? Jawabannya? Jawabannya tidak tahu karena saya nggak tahu di Indonesia ada hubungan. Ya sih, sebenarnya hubungan itu kan jadi kita saat itu tuh adanya di negara yang melakukan Jadi orang kasta apa lagi? bagaimana hari ini, tahu nggak? Atau mau yang lain ada yang bisa jawab? Penjelasan langsung main. Lanjut. No, paham dulu. Ada yang jawab lagi nggak? Nambahin. Apa bu? Ada sebagai ulama ada buat tuh Nah, apa tuh? masih Gua tuh kurang tahu. masih bisa dibuat di Indonesia Bu, tapi sebagian mengatakan tidak bisa. Ayo bu. Bukan Apa? Bukan itu kan. Nah, pemberontakan bu. Kalau di zaman sekarang di Indonesia ini udah jarang terjadinya. Jadi gitu ya. Yang adanya itu marah-marahnya itu di zaman dulu. Contohnya, kalau dari zaman dulu apa tuh? Contohnya Ratu Nasi Adil. Dia juga tulis. Itu. PKI itu sama pemberontakan Ratu Adil. Ya, ya benar. Bentar, Ariel. Bentar, ya. Jadi bagaimana dengan ini? Paham nggak? Udah paham nggak sama pertanyaannya? Oke. Jadi ini, Adielnya kasih siapa nih? Dia bilang aja. Adiel Ariel. Adiel Ariel. Ya. Adielnya kasih siapa? Adiel atau Ariel? Serahkan. Oh, ini Pak, oh, kan? Semua. Ini Andi. Oh saya Mak. Loh, malah dia yang dapat. Oh, kalau gitu mah saya suka aja mati pasti dari. aku aja lah. Oke, next. Lanjut Kak. Lanjut Kak. Lanjut. Siapa lagi? Udah langsung udah play Bu. Kenapa dong? Woi, mana kipasnya woi? Sengaja lama-lama kadang terus. Woi, bagian Mati kau. Jawab. Dia bilang apa? Biar dapat. Aku sengaja. Apa? Biar dapat hadiah. Aku. kamu. Apa ya? Tiga Bu. Ya, tegak-tegak. Ada hadiah sesuatu. Soal dari Mang Faiz. Oke. Apa penyebab Apa sih? orang melakukan pemberontakan? Nah, tahu itu. Apa dia? Karena ini dendam dan sakit hati. Nah. Lagi Kak. Itu saya tahu. Ada yang kasih lagi ya? Ayo. Sesuai kan? Apa ini? Contohnya apa yang dilaksanakan? Contohnya. Ya. Wah, karena Minyak. Yang merontak. tindakan pemerintah tidak sesuai dengan apa yang dimaukan sama apa ini yang pemberontakan
mana sudah gue. Tapi Apa sih? Apa sih? Dis, aku susu. Ya Allah, request. Nah, untuk penutupnya, kita akan lihat balik nih apa aja yang tadi tugasan itu dari pengertiannya. Siapa yang bisa jawab? Saya. Nah, jadi pengertian gua itu adalah orang-orang yang melakukan pemberontakan atau pembakaran kepada pemimpin dengan menggunakan senjata dan Oke. Nah, ada tentunya terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 9. Tentunya itu apa? Arab. Mesir. Nah, terus tadi kan sebagian seseorang kenapa kita dicap sebagai telah melakukan tindakan hukum itu ada 3. Apa aja tadi yang pertama? Apa bu?